Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Apa kabar anak-anak? Baik, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan keselamatan dan kesehatan. Pada hari ini kita masih belajar dengan online atau jarak jauh. Walaupun dengan belajar jarak jauh, semoga kalian tetap semangat dalam belajar ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang bilangan berpangkat, di mana bilangan berpangkat A pangkat N itu akan sama dengan A kali A kali A sebanyak N faktor. Kemudian ada bilangan berpangkat 0, di mana bilangan berpangkat 0 ini akan sama dengan 1. Kemudian kita juga sudah belajar tentang notasi ilmiah atau bentuk baku bilangan. Terus kita sudah belajar bilangan pecahan berpangkat. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat pecahan. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini akan belajar tentang bilangan berpangkat pecahan. Yang pertama ada perkalian bilangan bentuk akar. Di sini ada akar 9 kali akar 16 itu akan sama dengan 3 kali 4. Karena akar 9 itu adalah 3, akar 16 itu adalah 4. 3 kali 4 sama dengan 12. Kemudian akar 9 kali akar 16 itu akan sama dengan akar dari 9 kali 16, di mana 9 kali 16 sama dengan 144. Maka akar dari 144 adalah 12. Jadi akar 9 kali akar 16 itu akan sama dengan akar dari 9 kali 16. Kemudian akar 3 dari 8 kali akar 3 dari 27. Di sini 8-nya kita buat menjadi bilangan berpangkat, menjadi akar 3 dari 2 pangkat 3. Kemudian 27-nya juga kita buat menjadi bilangan berpangkat, maka akan sama dengan akar 3 dari 3 pangkat 3. Nah, akar 3 dari 2 pangkat 3 itu sama dengan 2. Sedangkan akar 3 dari 3 pangkat 3 itu sama dengan 3. Maka hasilnya adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian akar 3 dari 8 kali akar 3 dari 27 itu sama dengan akar 3 dari 8 dikalikan 27. 8 kali 27 sama dengan 216. Kemudian akar 3 dari 216 adalah 6. Maka dari sini terlihat bahwasanya hasilnya sama. Jadi akar 3 dari 8 kali akar 3 dari 27 itu akan sama dengan akar 3 8 dikalikan 27. Nah, berdasarkan uraian tersebut, perkalian bentuk akar kuadrat dan akar pangkat N dapat ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, akar A kali akar B akan sama dengan akar A dikalikan B, dengan A dan B lebih besar sama dengan 0. Untuk yang kedua, akar N dari A kali akar N dari B akan sama dengan akar N dari A dikali B. Kemudian hubungan bilangan berpangkat pecahan dengan bilangan bentuk akar. Perhatikan uraian berikut. A sama dengan A pangkat 1. Nah, A pangkat 1 ini akan sama dengan A pangkat setengah ditambah setengah, di mana kita sudah pernah belajar kalau bilangan berpangkat itu kalau misalkan ini akan menjadi dijumlahkan. Kalau perkalian akan menjadi jumlahkan.
ini hasilnya adalah sama karena A pangkat setengah ditambah setengah, setengah ditambah setengah adalah 1. Maka hasilnya akan sama dengan A pangkat 1. Nah, dari sini kalau A pangkat setengah ditambah setengah itu akan menjadi A pangkat setengah kali A pangkat setengah. Kemudian di sini ada A sama dengan akar dari A kuadrat. Kalau A kuadrat akan sama dengan A kali A. Maka akan sama dengan akar A dikali akar A. Jadi A pangkat setengah dikalikan A pangkat setengah akan sama dengan akar A dikali akar A. Dan A pangkat setengah itu jadinya sama dengan akar A. Kita lihat dari yang ini. Kemudian A pangkat 2 itu akan sama dengan A pangkat 6/3 karena 6/3 itu sama dengan 2. Nah, kemudian kita buat menjadi pangkatnya itu penjumlahan, masih pecahan tapi penjumlahan. A pangkat 2/3 ditambah 3/2 ditambah ulangin A pangkat 2/3 ditambah 2/3 ditambah 2/3 karena 2/3 ditambah 2/3 sama dengan 4/3. 4/3 ditambah dengan 2/3 maka akan sama dengan 6/3. Maka ini masih sama dengan ini. Kemudian dari yang bentuk ini kita buat menjadi perkalian, berpangkat dengan perkalian karena ini akan sama dengan A pangkat 2/3 dikalikan A pangkat 2/3 dikali A pangkat 2/3. Materi ini sudah kita pelajari pada sebelumnya, yaitu adalah pada kelas 7. Jadi kita perlu ingat kembali bahwa jika ada bilangan berpangkat, perkalian bilangan berpangkat, maka pangkatnya akan menjadi penjumlahan seperti ini. Kemudian A sama dengan akar 3 dari A pangkat 6. A pangkat 6 ini kita buat lagi atau kita pecah menjadi A pangkat 2 kali A pangkat 2 kali A pangkat 2. Bahwasanya kalau A pangkat 2 kali A pangkat 2 sama dengan A pangkat 4. A pangkat 4 dikali A pangkat 2 sama dengan A pangkat 6. Maka nilainya masih sama. Kemudian kita pecah lagi menjadi akar 3 dari A kuadrat kali akar 3 dari A kuadrat kali akar 3 dari A kuadrat. Jadi A pangkat 2/3 kali A pangkat 2/3 kali A pangkat 2/3 itu akan sama dengan akar 3 dari A kuadrat dikalikan akar 3 dari A kuadrat dikalikan dengan akar 3 dari A kuadrat. Dan A pangkat 2/3 sama dengan akar 3 dari A kuadrat. Berdasarkan uraian di atas, hubungan bilangan berpangkat pecahan dengan bilangan bentuk akar dapat dinyatakan sebagai berikut. Untuk sembarang bilangan A dengan A tidak sama dengan 0 berlaku A pangkat M per N akan sama dengan akar N dari A pangkat M, atau A pangkat M per N sama dengan akar N dari A dipangkatkan dengan M. A pangkat M per N disebut dengan bilangan berpangkat tak sebenarnya. Untuk contohnya, nyatakan bilangan-bilangan berikut dalam bentuk bilangan berpangkat. 4 pangkat 3/5 itu akan sama dengan akar 5 dari 4 pangkat 3. Nah, di sini kalau pangkat bentuk pecahan kita perhatikan yang ini, yang bawah itu akan menjadi di luar. Jadi ini yang atas menjadi pangkatnya. 4 pangkat 3 itu akan sama dengan 64.
Maka A pangkat 3/5 akan sama dengan akar 5 dari 64. Untuk yang kedua, akar 5 dipangkatkan dengan negatif 2/3. Nah, karena di sini bentuknya pangkat negatif, maka kita buat menjadi pangkat positif. Jadinya 1 per negatif 5 pangkat 2/3. Yang tadinya negatif 2/3 menjadi pangkat 2/3. Kemudian negatif 5 pangkat 2/3 ini kita buat menjadi bentuk akar. Menjadi akar 3 dari negatif 5 pangkat 2. Negatif 5 pangkat 2 sama dengan 25. Maka hasilnya adalah 1 per akar 3 dari 25. Untuk contoh yang selanjutnya, ada 3 pangkat 1/3 dikalikan A pangkat 5/6. Nah, dari sini karena yang satu pangkatnya 1/3, yang kedua adalah 5/6, maka kita samakan penyebutnya terlebih dahulu menjadi 3 pangkat 2/6 kali A pangkat 5/6. Sama seperti tadi bahwa pangkat dengan pecahan, maka yang penyebutnya ini menjadi nih di luar akar ini. Maka hasilnya menjadi akar 6 dari 3 kuadrat kali A pangkat 5. 3 kuadrat di sini hasilnya adalah 9. A pangkat 5-nya masih utuh, maka hasilnya adalah akar 6 dari 9 A pangkat 5. Untuk contoh yang keempat, negatif 8X pangkat negatif 3/4. Nah, karena di sini pangkatnya negatif, kita buat terlebih dahulu menjadi pangkat positif. Jadinya negatif 8 per X pangkat 3/4. Kemudian kita buat menjadi akar, maka akan menjadi 8 negatif 8 per akar 4 dari X pangkat 3. Nah, catatan 4 pangkat 3/5 itu akan sama dengan akar 5 dari 4 pangkat 3. Dengan 4 pangkat 3/5 merupakan bilangan berpangkat tak sebenarnya. Kemudian negatif 5 dipangkatkan dengan negatif 2/3 itu sama dengan 1 per akar 3 dari negatif 5 dikuadratkan, di mana ini merupakan bilangan berpangkat tak sebenarnya. Untuk contoh yang selanjutnya, tentukan hasil pemangkatan bilangan-bilangan berikut. Yang pertama ada negatif 8 per 2 pangkat 3. Jadi akan kita ubah dari bilangan berpangkat pecahan menjadi bentuk akar. Negatif 8 pangkat 2/3 akan sama dengan negatif akar 3 dari 8 pangkat 2, bahwa 8 pangkat 2 sama dengan adalah 64. Maka hasilnya negatif akar 3 dari 64. Yang harus kita perhatikan di sini, karena negatifnya ini tidak dikurung, maka ini tidak ikut, ini masih di luar, jadi nggak ikut dipangkatkan. Untuk contoh yang kedua, negatif 8 per 27 dipangkatkan 1/3. Nah, kalau ini karena berada di dalam kurung, maka diikut di dalam akar. Kalau tadi nggak ikut, akan sama dengan akar 3 dari negatif 8 per 27. Akar 3 dari 8 itu sama dengan 2. Akar 3 dari 27 sama dengan 3. Maka hasilnya adalah negatif 2/3. Untuk materi yang selanjutnya ada operasi pada bilangan berpangkat negatif. Yang pertama ada perkalian bilangan berpangkat negatif.
Misalkan ada A pangkat M dikalikan A pangkat negatif N, itu akan sama dengan A pangkat M kali 1 per A pangkat negatif N. Maka akan sama dengan A pangkat M per A pangkat N. Dimana kalau di sini ada bilangan berpangkat dengan pembagian, maka pangkatnya akan menjadi pengurangan, maka akan menjadi A pangkat M dikurangi N. Untuk yang kedua, A pangkat negatif M dikalikan A pangkat N, maka akan sama dengan 1 per A pangkat M kali A pangkat N. Hasilnya akan sama dengan A pangkat N per A pangkat M. Jadi tinggal kita kalikan. A pangkat N per A pangkat M akan menjadi, kita ubah menjadi bilangan dengan pengurangan, maka menjadi A pangkat N dikurangin M, atau akan sama dengan A pangkat negatif M plus N. Untuk yang ketiga, A pangkat negatif M dikalikan dengan A pangkat negatif N akan sama dengan 1 per A pangkat M dikalikan 1 per A pangkat N. Jadi yang tadinya bilangan berpangkat negatif, kita ubah menjadi bilangan berpangkat positif. Itu akan sama dengan A pangkat 1, diulangin, ini akan sama dengan 1 per A pangkat M plus N. Maka ini akan sama dengan A pangkat negatif dari M plus N. Kenapa di sini negatif? Karena ini kan bentuknya 1 per. Ketika akan diubah menjadi A pangkat 1 per, ini kan 1 per A pangkat, akan kita ubah menjadi A pangkat, maka menjadi pangkatnya negatif. Nah, ini akan sama dengan A pangkat negatif M dikurangin N. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan rumus berikut. Yang pertama, A pangkat M kali A pangkat negatif N akan sama dengan A pangkat M dikurangin N. Yang kedua, A pangkat negatif M kali A pangkat N akan sama dengan A pangkat negatif M tambah N. Untuk yang ketiga, A pangkat negatif M kali A pangkat negatif N akan sama dengan A pangkat negatif dari M ditambah N, atau A pangkat negatif M dikurangin N. Jadi rumus yang ada di sini ini harus selalu kita ingat karena akan selalu kita gunakan. Untuk contohnya, tentukan hasil perkalian bilangan berpangkat berikut. Ada yang pertama, 8 pangkat 4 kali 8 pangkat negatif 3. Nah, di sini karena bilang pangkat negatif, maka ini akan menjadi 8 pangkat 4 kali 8 pangkat negatif 3 akan sama dengan 8 pangkat 4 dikurangin 3. Seperti yang kita harus ingat, kalau misal ini kita ubah dari 8 pangkat 3 ini kita ubah menjadi pangkat positif, itu kan sama dengan 1 per 8 pangkat 3. Maka hasilnya kan 8 pangkat 4 per 8 pangkat 3. Nah, karena berubah menjadi pembagian, maka pangkatnya kita kurangkan, maka akan menjadi 8 pangkat 4 dikurangin 3. 4 dikurangin 3 1, maka hasilnya adalah 8 pangkat 1 sama dengan 8. Yang kedua ada A ditambah B dipangkatkan 6 kali A ditambah B dipangkatkan negatif 8. Nah, kita ubah menjadi, kalau mau di ini, yang ini berubah menjadi bilangan berpangkat positif juga bisa. Kalau tidak, maka bisa menggunakan aturan yang ini. Yang pertama ini, karena ada A pangkat M kali A pangkat negatif N, maka menjadi A pangkat M dikurangin N. Sama di sini
ini A pangkat, misalkan A pangkat M dikali A pangkat negatif N, maka akan menjadi A pangkat M dikurangin N. Sama ya. Maka akan menjadi A ditambah B dipangkatkan dengan 6 dikurangin 8. 6 dikurangin 8 adalah negatif 2, maka sama dengan A ditambah B dipangkatkan negatif 2. Nah, karena di sini pangkat negatif, maka kita ubah menjadi pangkat positif, bentuknya menjadi 1 per A ditambah B dipangkatkan dengan 2, atau hasilnya 1 per A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Untuk yang kedua adalah pembagian bilangan berpangkat negatif. Ada A pangkat M dibagi A pangkat negatif N, itu akan sama dengan A pangkat M dibagi 1 per A pangkat N. Karena di sini bilangan negatif, maka kita ubah menjadi bilangan positif, yaitu adalah 1 per A pangkat N. Kemudian, karena ini pembagian akan kita ubah menjadi perkalian, maka ini harus dibalik. Yang tadinya penyebut menjadi pembilang, yang tadinya pembilang menjadi penyebut. Maka akan menjadi A pangkat M kali A pangkat N per 1. Kalau tadinya kan 1 per A pangkat N. Di sini yang tadinya pembagian kita ubah menjadi perkalian. Maka hasilnya adalah A pangkat M kali A pangkat N. Maka akan sama dengan A pangkat M ditambah N. Atau akan sama dengan A pangkat M dikurangin negatif N. Karena di sini ini sama dengan ditambah. Hasilnya itu akan sama dengan ditambah. Kemudian yang kedua, A pangkat negatif M dibagi A pangkat N sama dengan, kita ubah yang A pangkat negatif M menjadi pangkat positif, yaitu menjadi 1 per A pangkat M dibagi A pangkat N. Maka 1 per A pangkat M, tadinya pembagian kita ubah menjadi perkalian. Maka ini kan tadinya sama dengan A pangkat N per 1. Maka karena kita ubah menjadi perkalian, maka menjadi 1 per A pangkat N. Ini akan sama dengan 1 per A pangkat M ditambah N. Nah, ini karena 1 per A pangkat M ditambah N akan kita ubah menjadi bilangan berpangkat dengan A pangkat negatif M ditambah N. Karena ini tadinya 1 per, akan kita ubah menjadi A pangkat. Yang ketiga, A pangkat negatif M dibagi A pangkat negatif N. Ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat positif, maka akan menjadi 1 per A pangkat M dibagi 1 per A pangkat N. Dari pembagian ini kita ubah menjadi perkalian, dan harus kita ingat yang tadinya penyebut menjadi pembilang. Yang tadinya pembilang maka akan menjadi penyebut. Maka menjadi 1 per A pangkat M kali A pangkat N per 1. Kemudian tinggal kita kalikan, hasilnya adalah A pangkat N per A pangkat M. Nah, ini kan bentuknya pembagian ya, berpangkat dengan pembagian, maka pangkatnya menjadi kita kurangin, yaitu adalah A pangkat N per M. Atau sama dengan A pangkat negatif M dikurangin negatif N, atau A pangkat negatif M ditambah N. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan rumus berikut. Yang pertama, ada A pangkat M dibagi A pangkat negatif N sama dengan A pangkat M dikurangin dengan negatif N. Untuk yang kedua, A pangkat negatif M dibagi A pangkat N akan sama dengan A pangkat negatif M dikurangi N. Yang ketiga, A pangkat negatif M
dibagi A pangkat negatif N sama dengan A pangkat negatif M dikurangin negatif N atau A pangkat negatif M ditambah N. Jadi ini harus selalu kita ingat karena rumus ini akan digunakan. Untuk contohnya, tentukan hasil pembagian bilangan berpangkat berikut. Yang pertama ada 4 pangkat 3 dibagi dengan 4 pangkat negatif 1. Nah, ini menggunakan cara yang pertama, yaitu menjadi kalau A pangkat M dibagi A pangkat negatif N, itu akan sama dengan A pangkat M dikurangin negatif N. Maka ini menjadi 4 pangkat 3 dikurangin negatif 1. Hasilnya menjadi 4 pangkat 3 ditambah 1 sama dengan 4 pangkat 4. Hasilnya adalah 256. Untuk contoh yang kedua, A pangkat 3 B pangkat 2 dibagi dengan A pangkat 3 B pangkat 5. Nah, di sini harus kita kelompokkan terlebih dahulu, di mana yang variabel A dengan variabel A, variabel B dengan variabel B. Maka A pangkat 3 dibagi A pangkat negatif 3. Ini adalah menggunakan cara yang pertama. Maka menjadi A pangkat 3 dikurangin dengan negatif 3. Kemudian untuk B pangkat 2 dengan B pangkat 5 dibagi B pangkat 5 itu sama dengan B pangkat 2 dikurangi 5. A pangkat 3 dikurangi negatif 3 sama dengan A pangkat 6. B pangkat 2 dikurangi 5 sama dengan B pangkat negatif 3. Maka hasilnya A pangkat 6 B pangkat negatif 3. Nah, B pangkat negatif 3 ini kita ubah menjadi pangkat positif, maka hasilnya adalah A pangkat 3 per B pangkat A pangkat 6 per B pangkat 3. Yang ketiga, pembagian bilangan berpangkat dengan pangkat negatif. Dalam pemangkatan bilangan berpangkat yang pangkatnya bilangan bulat positif, terdapat rumus berikut. Kalau A pangkat M dikalikan N, maka akan sama dengan A pangkat M kali N. Maka akan sama dengan A pangkat MN. Selanjutnya akan kita buktikan rumus untuk bilangan berpangkat yang dipangkatkan dengan bilangan bulat negatif, yaitu A pangkat M dipangkatkan dengan negatif N. Karena di sini pangkat negatif kita ubah menjadi pangkat positif, yaitu 1 per A pangkat M dipangkatkan N. Maka akan sama dengan A pangkat M kali N. Dari sini kita ubah menjadi pangkat negatif, maka menjadi A pangkat negatif M kali N. Jadi A pangkat negatif N akan sama dengan A pangkat negatif dari M kali N, atau sama dengan A pangkat M kali negatif N. Berdasarkan uraian di atas diperoleh rumus berikut. A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N akan sama dengan A pangkat M kali negatif N. Contohnya, tentukan hasil pemangkatan bilangan-bilangan berikut. Yang pertama, negatif 2 dipangkatkan 4 dan dipangkatkan lagi dengan negatif 2. Maka itu akan sama dengan negatif 2 pangkat 4 kali negatif 2 menggunakan rumus yang ini. Maka akan sama dengan negatif 2 pangkat negatif 8. Dari pangkat negatif kita ubah menjadi pangkat positif, yaitu 1 per negatif 2 pangkat 8. Negatif 2 pangkat 8 adalah 256. Maka hasilnya 1 per 256. Untuk contoh yang selanjutnya, 2A pangkat 3 per 3B pangkat 2
dipangkatkan negatif 4. Dari pangkat negatif kita ubah menjadi pangkat positif, yaitu hasilnya 1/2A pangkat 3 per 3B pangkat 2 dipangkatkan 4. Nah, ini kita ubah menjadi perkalian. Kan ini akan sama aja dengan 1/1 dibagi dengan 2A pangkat 3 per 3B pangkat 2 dipangkatkan dengan 4. Yang tadinya pembagian kita ubah menjadi perkalian, maka ini jadi dibalik, yaitu menjadi 3B pangkat 2 per 2A pangkat 3 dipangkatkan 4. 3 pangkat 4 itu sama dengan 81. Kemudian B kuadrat dipangkatkan 4 itu sama dengan B pangkat 2 kali 4, hasilnya B pangkat 8. Kemudian 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. A pangkat 3 dipangkatkan 4 itu sama dengan A pangkat 3 kali 4, maka hasilnya A pangkat 12. Untuk materi yang selanjutnya adalah operasi pada bilangan berpangkat negatif. Yang pertama, perkalian bilangan berpangkat pecahan. Dalam pemangkatan bilangan berpangkat bilangan bulat telah diperoleh rumus berikut. A pangkat M kali A pangkat N akan sama dengan A pangkat M plus N. Apakah rumus dengan bentuk seperti di atas berlaku juga untuk operasi bilangan berpangkat dengan pangkat bilangan pecahan? Mari kita buktikan kebenarannya. Kita misalkan A pangkat M per N kali A pangkat P per Q. Dengan cara yang ini, maka akan sama dengan A pangkat M per Q, M Q kali N per Q dikalikan A pangkat NP per NQ. Jadi kita kalikan silang, MQ per NQ, NP per NQ. Nah, dari ini kita ubah menjadi bentuk akar, hasilnya adalah akar NQ dari A pangkat MQ kali akar dari NQ A pangkat NP. Kemudian menjadi akar NQ dari A pangkat MQ plus NP. Nah, di sini kita ubah menjadi dari akar menjadi bilangan berpangkat menjadi A pangkat MQ plus NP per NQ. Ini yang tadinya A pangkat MQ plus NP per Q itu sama dengan A pangkat MQ per NQ plus NP per NQ. Maka itu akan sama dengan A pangkat M per N plus P per Q. Jadi rumus A pangkat M per N kali A pangkat P per Q sama dengan A pangkat M per N plus P per Q. Berdasarkan uraian tersebut dapat dinyatakan rumus berikut bahwa A pangkat M per N kali A pangkat P per Q akan sama dengan A pangkat M per N plus P per Q. Jadi yang harus kita ingat ini saja. Ini hanya kita ketahui, tapi yang harus selalu kita ingat adalah ini. Hasil akhir ini aja. Untuk yang kedua, pembagian bilangan berpangkat pecahan. Nah, ini dicarinya sama seperti tadi. Kemudian berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan rumus berikut. Jadi kalau A pangkat M per N dibagi A pangkat P per Q itu akan sama dengan A pangkat M per N dikurangin P per Q. Ini adalah rumus yang akan kita gunakan. Yang ketiga, pemangkatan bilangan berpangkat pecahan.
Dalam perkalian bilangan berpangkat pecahan berlaku rumus berikut. A pangkat M per N kali A pangkat P per Q akan sama dengan A pangkat M per N ditambah P per Q. Ini hasil dari yang tadi, yang pertama. Berdasarkan uraian di atas dapat diperoleh rumus berikut. A pangkat M per N kali A pangkat M per N dikali A pangkat M per N, maka akan sama dengan A pangkat M per N plus M per N plus M per N. Maka akan sama dengan A pangkat 3M per N, karena ini dijumlahkan. Selanjutnya kita gunakan rumus di atas pada pemangkatan bilangan berpangkat pecahan berikut. A pangkat M per N dipangkatkan P itu akan sama dengan A pangkat M per N kali P atau A pangkat P kali M per N. Berdasarkan uraian di atas diperoleh rumus berikut. A pangkat M per N dipangkatkan P akan sama dengan A pangkat M per N kali P atau A pangkat P M per N. Jadi ini yang harus kita ingat. Yang keempat, rumus bilangan berpangkat pecahan bertingkat. Nah, ini cara memperolehnya. Dengan demikian dapat dinyatakan rumus berikut. Jadi kalau bilangan berpangkat pecahan bertingkat, itu rumusnya ini. A pangkat M per N dipangkatkan dengan P per Q itu akan sama dengan A pangkat M per N kali P per Q. Jadi yang harus selalu kita ingat adalah rumus yang berada dalam kotak biru-biru ini. Untuk contohnya, tentukan hasil pemangkatan bilangan-bilangan berikut. Yang pertama, 8 pangkat 1 per 2 kali 8 pangkat 1 per 6. Maka akan sama dengan 8 pangkat 1 per 2 ditambah 1 per 6. Nah, di sini karena bentuknya pangkat pecahan dan penyebutnya belum sama, maka kita samakan terlebih dahulu. Maka akan sama dengan 8 pangkat 3 per 6 ditambah 1 per 6. 3 ditambah 1, 4 per 6. Maka hasilnya 8 pangkat per 6. Kemudian kita sederhanakan menjadi 8 pangkat 2 per 3. Kita ubah menjadi bentuk akar, yaitu menjadi akar 3 dari 8 pangkat 2. 8 pangkat 2 sama dengan 64. Hasil dari akar 3 dari 64 sama dengan 4. Untuk contoh yang kedua, 9 pangkat 1 3 per 4 dibagi 9 pangkat 1 per 4. Di sini adalah pangkat pecahan campuran. Kita ubah menjadi pecahan biasa, di mana 1 kali 4, 4 ditambah 7. Maka menjadi 9 pangkat 7 per 4 dikurangin 1 per 4. Karena di sini pembagian, maka pangkatnya dikurangi. Maka akan sama dengan 9 6 per 4. Kita sederhanakan menjadi 9 3 per 2. Kita ubah menjadi bentuk akar menjadi akar dari 9 pangkat 3. Maka hasilnya adalah akar dari 729 sama dengan 27. Untuk contoh yang ketiga, itu ada 4 pangkat 3 per 4 dipangkatkan 2. Ini juga menggunakan rumus yang telah kita pelajari tadi, yang ada di kotak biru, itu menjadi 4 pangkat 3 per 4 dikalikan 2. Karena ini udah pangkat dipangkatkan, maka ini menjadi dikalikan, pangkatnya dikalikan. 3 per 4 kali 2 itu sama dengan 6 per 4. 6 per 4 sama dengan 3 per 2. Nah, kalau kita ubah menjadi pecahan campuran, 3 per 2 itu menjadi 1 per 2. Kemudian kita ubah menjadi bentuk akar.
4 ini masih utuh. Ini kan 4 1/2 itu akan sama dengan 4 pangkat 1 kali 4 pangkat setengah. Tadi sudah kita pelajari bahwa 4 kalau A pangkat setengah itu sama dengan akar A. Maka kalau 4 pangkat setengah, maka akan sama dengan akar 4. Akar dari 4 adalah 2. Ini 4-nya masih utuh. Karena 4 pangkat 1 sama dengan 4, maka hasilnya 4 kali 2 sama dengan 2. Untuk contoh yang keempat, yaitu ada 8 pangkat 3/4 dipangkatkan dengan 8/9. Maka akan sama dengan 8 pangkat 3/4 kali 8/9. Jadi karena ini bilangan pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya ini kita kalikan. Sama dengan 8 pangkat 24/36. Kita sederhanakan menjadi 8 pangkat 2/3. 8 pangkat 2/3 kalau kita buat menjadi bentuk akar, maka akan menjadi akar 3 dari 8 pangkat 2. 8 pangkat 2 itu sama dengan 64. Maka hasilnya adalah akar 3 dari 64 itu sama dengan 4. Nah, demikian materi-materi yang kita pelajari pada hari ini. Di antaranya adalah bilangan berpangkat pecahan. Yang pertama ada perkalian bilangan akar, di mana kalau akar A kali akar B itu akan sama dengan akar dari A kali B. Akar yang kedua hubungan bilangan berpangkat pecahan dengan bilangan bentuk akar. Kalau ada A pangkat setengah itu maka akan sama dengan akar A. Materi yang selanjutnya yang sudah kita pelajari yaitu adalah operasi pada bilangan berpangkat negatif. Yang pertama ada perkalian bilangan berpangkat negatif, di mana rumusnya ada 3. Yang pertama, A pangkat M kali A pangkat negatif N itu akan sama dengan A pangkat M dikurangin N. Yang kedua, A pangkat negatif M kali A pangkat N akan sama dengan A pangkat negatif M ditambah N. Yang ketiga, A pangkat negatif M kali A pangkat N maka akan sama dengan A pangkat negatif dari M ditambah N atau A pangkat negatif M dikurangin N. Yang kedua ada pembagian bilangan berpangkat negatif. Ini juga mempunyai 3 rumus. Yang pertama, A pangkat M dibagi A pangkat negatif N akan sama dengan A pangkat M dikurangi negatif N atau sama dengan A pangkat M ditambah N. Yang kedua, A pangkat negatif M dibagi dengan A pangkat N akan sama dengan A pangkat negatif M dikurangin N. Yang ketiga, A pangkat negatif M dibagi A pangkat negatif N akan sama dengan A pangkat negatif M dikurangin negatif N atau A pangkat negatif M ditambah N. Pembagian bilangan berpangkat dengan pangkat negatif itu rumusnya adalah A pangkat M dipangkatkan dengan negatif N akan sama dengan A pangkat M kali negatif N. Kemudian operasi pada bilangan berpangkat pecahan. Ada perkalian bilangan berpangkat pecahan di mana rumusnya adalah A pangkat M per N kali A pangkat P per Q akan sama dengan A pangkat M per N ditambah P per Q. Untuk pembagian bilangan berpangkat pecahan, rumusnya adalah A pangkat M per N dibagi dengan A pangkat P per Q sama dengan A pangkat M per N dikurangin P per Q. Pemangkatan bilangan berpangkat pecahan, rumusnya adalah A pangkat M per N dipangkatkan P akan sama dengan A pangkat M per N kali P atau A pangkat P M per N. Kemudian bilangan berpangkat pecahan bertingkat. A pangkat M per N dipangkatkan P per Q sama dengan A pangkat M per N kali P per Q di mana N dan Q tidak sama dengan 0. Baik, ini materi-materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang akar bilangan. Jadi kalian bisa pelajari di rumah terlebih dahulu. Jika ada yang mau ditanyakan bisa melalui kolom komentar. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.